ke contoh soal yang kedua. Seorang pasien diberi resep oleh dokter agar mengonsumsi kalsium dan zat besi. Kalsium dan zat besi sedikitnya 60 gram dan 30 gram. Artinya kalsiumnya itu yang 60 gram, kemudian zat besinya itu yang 30 gram. Dalam satu kapsul, dalam satu kapsul mengandung 5 gram kalsium dan 2 gram zat besi. Kemudian dalam satu tablet mengandung 2 gram kalsium dan 2 gram zat besi. Apabila harga satu kapsulnya 1000, kemudian satu tabletnya itu harganya 2000. Tentukan biaya minimum yang harus dikeluarkan. Jadi yang ditanya adalah biaya minimum. Caranya sama seperti tadi, ada 3 langkah. Yang pertama kita harus tentukan dulu model matematikanya. Yang pertama buat model matematika. Untuk membuat model matematika, maka kita harus memisalkan dulu. Yang kita misalkan itu dia yang punya uang, ya kan? Nah, di sini yang punya uang atau punya harga itu adalah kapsul dan tablet. Maka yang kita misalkan juga kapsul dan tablet. Misal saya gunakan X dan Y. Misal X adalah banyak kapsul dan Y adalah banyak tablet. Nah, sekarang kita ilustrasikan apa yang diketahui di soal dengan membuat tabel. Kita buat tabel di sini. Yang kita misalkan adalah tadi ada kapsul dimisalkan dengan X, kemudian sebelah sini ada tablet yang dimisalkan dengan Y. Kemudian dalam satu kapsul itu mengandung kalsium dan zat besi. Dalam satu tablet juga mengandung kalsium dan zat besi. Sehingga di sebelah sini baris yang pertama itu ada kalsium. Kemudian baris yang kedua ada zat besi. Nah, selanjutnya kita masukkan nilainya. Pada satu kapsul itu mengandung 5 gram kalsium. Jadi pada satu kapsul ini 5 gram kalsium. Kemudian pada satu kapsul juga mengandung 2 gram zat besi. Kapsul 2 gram zat besi. Selanjutnya satu tablet. Di sini tablet mengandung 2 gram kalsium. Sini tablet mengandung 2 gram dan 2 gram zat besi. Tabletnya juga mengandung 2 gram zat besi. Kemudian kembali lagi ke awal sini bahwa kalsium yang harus dikonsumsi itu 60 gram, zat besinya 30 gram. Maka kalsium di sini ada batasnya, zat besi juga ada batasnya. Berarti di sini tambah kolom baru lagi untuk batas. Nah, di sini judulnya batas. Kalsium batasnya itu 60 gram. Kemudian zat besi batasnya adalah 30 gram. Batas-batas sudah, tadi yang ini juga sudah masuk. Sekarang ini harga satu kapsul dan harga satu tablet. Kapsul sama tablet punya harga, berarti harganya di sini. Nah, ini untuk harga. Harga kapsul, satu kapsul harganya 1000, maka ini kita tulis 1000 begini. Harga tabletnya adalah 2000. Nah, semuanya sudah kita masukkan ke dalam tabel. Selanjutnya kita susun fungsi kendala dan fungsi tujuan. Fungsi kendala itu yang tidak ada hubungannya sama uang.
ini kan ada hubungannya sama uang. Kalau ini yang 2 nggak ada, berarti ini masuk ke kendala. Kemudian kalau ini tadi berhubungan dengan uang, berarti ini nanti masuk ke fungsi tujuan. Sehingga kita buat dulu fungsi kendalanya. Fungsi kendala ada 2, jabarkan. Yang pertama harus jajar begini ya. Yang pertama angkanya 5, itu punyanya kapsul, disimbolkan dengan X. Kemudian ditambah punyanya tablet, itu 2, tabletnya dimisalkan dengan Y. Tandanya belum tahu, di sini batasnya 60. Nah, bagaimana tanda pertidaksamaannya? Perhatikan di sini kata kuncinya adalah sedikitnya. Jadi yang paling sedikit itu kalsiumnya 60 gram. Paling sedikit 60, kalau melebihi 60 boleh kan, paling sedikit 60. Kalau begitu berarti ini tandanya adalah lebih dari atau sama dengan. Paling sedikit berarti tandanya lebih dari atau sama dengan. Sehingga ini kita sesuaikan di sini, tandanya lebih dari atau sama dengan. Sekarang baris yang kedua ini punyanya zat besi. Di sini angkanya ada 2, di kapsul disimbolkan dengan X, ditambah ini juga angkanya 2 pada tablet dimisalkan dengan Y. Tanda pertidaksamaan belum tahu, batasnya zat besi itu ada 30. Nah, zat besi kata kuncinya juga sedikitnya, berarti ini juga menggunakan tanda lebih dari atau sama dengan. Untuk yang kedua ini bisa kita sederhanakan ya, kedua ruas ini kita sama-sama bagi 2, sehingga 2X tambah 2 hasilnya X, ditambah 2Y bagi 2 hasilnya Y, tanda pertidaksamaannya tetap lebih dari atau sama dengan. Kemudian 30 bagi 2 hasilnya 15. Berarti ini nanti pertidaksamaan yang kita gunakan. Kemudian yang pertama ini yang kita gunakan. Nah, ingat tadi X dan Y-nya itu menyatakan banyak kapsul dan banyak tablet. Pasti hasilnya selalu positif, sehingga syarat yang selalu ada adalah X lebih dari atau sama dengan 0, Y juga lebih dari atau sama dengan 0. Selesai menyusun fungsi kendala. Sekarang kita susun fungsi tujuan. Fungsi tujuan itu di sini berhubungan dengan harga. Ini yang berhubungan dengan harga, sudah jelas baris ketiga ini yang kita masukkan ke fungsi tujuan. Tulis dulu simbol fungsi tujuan, ada fx, y sama dengan ini harganya 1000 untuk kapsul yang dimisalkan dengan X, ditambah harga 2000 untuk tablet yang dimisalkan dengan Y. Nah, inilah model matematikanya, sehingga biar kita lebih mudah melihatnya, kita bisa sajikan seperti ini. Model matematikanya ada 4 tadi ya, fungsi kendalanya. Ada 4 pertidaksamaan maksudnya. Ini yang pertama 5x tambah 2 lebih dari atau sama dengan 60. Kemudian ada X tambah Y lebih dari atau sama dengan 15. Ada X lebih dari atau sama dengan 0. Y juga lebih dari atau sama dengan 0. Itu untuk fungsi kendala. Ada fungsi tujuan fx, y itu 1000x ditambah 2000y. Nah, kalau sudah menyusun model matematika, maka sekarang kita lanjutkan ke langkah yang kedua. Langkah yang kedua adalah kita menggambar grafik. Nah, pada model matematika tadi ada 2 fungsi, yaitu fungsi kendala dan fungsi tujuan. Yang masuk ke langkah yang kedua adalah ini ya, fungsi kendalanya. Ini yang digambar grafiknya. Ada 4 pertidaksamaan. Misal ini sebagai pertidaksamaan yang pertama, kemudian ini yang kedua, ini yang ketiga, dan ini yang keempat. Langkah yang pertama, kita tentukan dulu titik potong dari yang ini, 5x tambah 2y sama dengan 60. Kalau titik potong berarti nanti selalu menjadi persamaan. Di sini 5x tambah 2y sama dengan 60. Sini ada x, ada y, kemudian sini
ada X, Y. Selalu gunakan penggaris ketika menyelesaikan soal berkaitan dengan program linear ya, apalagi ketika menggambar grafik itu lebih baik kalian menggunakan penggaris. Oke, kita tentukan titik potongnya. Saya singkat tipot ya. Tipot terhadap sumbu X. Kalau terhadap sumbu X berarti yang bernilai 0 adalah Y-nya. Di sini Y-nya yang bernilai 0, ini 2Y. Sekarang kita cari nilai X-nya pakai persamaan ini. 5X tambah 2Y sama dengan 60. 5X, X-nya yang mau dicari, ditambah 2 kali Y-nya 0 sama dengan 60. 5X ditambah 2 kali 0 hasilnya 0 sama dengan 60. 5X tambah 0 hasilnya 5X sama dengan 60. Maka nilai X sama dengan 60. 5-nya pindah ruas menjadi pembagian. 60 bagi 5 hasilnya 12. Sehingga ketika Y-nya 0, X-nya 12. Sini 12. X, Y berarti 12,0. Selanjutnya titik potong terhadap sumbu Y. Titik potong ya, artinya terhadap sumbu Y, maka X-nya yang bernilai 0. X-nya di sini yang bernilai 0, Y-nya yang mau dicari, gunakan juga persamaannya. 5X tambah 2Y sama dengan 60. 5 kali X-nya sudah diketahui bernilai 0, tambah 2Y sama dengan 60. 5 kali 0 hasilnya 0, ditambah 2Y sama dengan 60. 0 tambah 2Y hasilnya 2Y sama dengan 60. Maka Y sama dengan 60, 2-nya pindah ruas menjadi pembagian. 60 bagi 2 hasilnya 30. Kalau X-nya 0, Y-nya bernilai 30. Nah, di sini ada 30. X, Y berarti 0,30. Ketemu titik potong dari yang pertama ini. Sekarang kita cari titik potong dari yang kedua. Buat lagi tabelnya. Kalau yang kedua berarti dari X tambah Y menjadi persamaan sama dengan 15. Sini ada X, ada Y, kemudian ini X, Y. Oke, kita buat ini dulu garisnya. Sekarang kita tentukan titik potongnya. Tipot terhadap sumbu X dulu. Kalau terhadap sumbu X berarti Y-nya yang bernilai 0. Y-nya di sini bernilai 0. Siapakah nilai X-nya? Gunakan juga persamaannya. X tambah Y sama dengan 15. Yang dicari X-nya ditambah Y-nya bernilai 0 sama dengan 15. X tambah 0 hasilnya X sama dengan 15. Sehingga di sini angkanya 15. Pasangan titiknya X, Y 15,0. Nah, selanjutnya cari titik potong tipot terhadap sumbu Y. Kalau terhadap sumbu Y berarti X-nya yang bernilai 0. Di sini X-nya bernilai 0, siapa Y-nya? Berarti pakai juga persamaan X tambah Y sama dengan 15. X-nya bernilai 0 ditambah Y-nya yang dicari tahu sama dengan 15. 0 tambah Y hasilnya Y sama dengan 15. Maka ketika X-nya sama dengan 0, Y-nya bernilai 15. Pasangan titiknya adalah X, Y. X-nya 0, Y-nya 15. Nah, 4 titik sudah kita sajikan dalam tabel ini, sudah kita temukan. Berarti sekarang kita pindahkan 4 titik itu pada satu koordinat kartesius yang sama. Di sini ada sumbu Y, kemudian sebelah sini ada sumbu X. Ini angkanya 12, 30, 15, 15. Saya mau buat kelipatan 15 saja.
Berarti sini 15, sini 30. Kemudian yang sumbu Y juga sama. Tak panjangkan ke atas ya. Y-nya di sini. Nah, di sini tuh ada ini 15, yang sini 30. Oke, sekarang kita letakkan titik-titiknya. Yang pertama ini ada 12,0, X-nya yang 12. Di sini ada 15. Misal ini 12, berarti X-nya 12, Y-nya 0. Ini adalah titik untuk 12,0. Pasangannya dengan 0,30, X-nya di 0, Y-nya yang 30. Di sini adalah titik 0,30. Kedua titik ini kita hubungkan garis. Nah, ini yang hijau punyanya 5X tambah 2Y sama dengan 60. Sekarang yang kedua ada 15,0, X-nya yang 15, Y-nya yang 0. Berarti di sini titik 15,0. Kemudian pasangannya dengan 0,15, X-nya yang di 0, Y-nya 15. Ini titik 0,15. Dari kedua titik ini kita tariklah dia sebuah garis. Garis biru ini punyanya X tambah Y sama dengan 15. Nah, jika semua titik sudah diletakkan, sudah menghubungkan garis-garis seperti ini, sekarang tentukan daerah yang diarsir. Ingat, yang diarsir itu salah. Kalau DP itu yang bersih. Jadi ini yang harus selalu diingat ketika menggambar grafik. Kita uraikan satu persatu. Pertidaksamaan yang pertama, 5X tambah 2Y lebih dari atau sama dengan 60. Ingat, ketika mengarsir pasti kita ambil titik yang paling mudah untuk diambil. Titiknya itu 0,0. Kalau diambil 0,0 maka X-nya bernilai 0, Y-nya juga bernilai 0. Sehingga ini menjadi 5 kali 0 ditambah 2 kali 0 lebih dari atau sama dengan 60. 5 kali 0 hasilnya 0, ditambah 2 kali 0 hasilnya juga 0, lebih dari atau sama dengan 60. 0 tambah 0 hasilnya 0, lebih dari atau sama dengan 60. Bagaimana pernyataan ini, benar atau salah? Jelas ini adalah pernyataan yang salah. 0 harusnya kurang dari 6, karena ini 0 lebih dari 0 harusnya kurang dari 60, karena ini 0 lebih dari 60, maka ini adalah suatu pernyataan yang salah. Garisnya ini yang berwarna hijau, diambil 0,0 hasilnya salah, berarti ini ke sini itu salah dan yang diarsir juga salah, maka garis hijau kita arsir ke arah 0,0. Oke, sudah selesai yang pertama. Sekarang yang kedua. Yang kedua ada X tambah Y lebih dari atau sama dengan 15. Mau mengarsir juga kita ambil titik yang paling mudah, yaitu 0,0. X-nya 0, Y-nya yang bernilai 0 juga. Maka ini menjadi 0 tambah 0 lebih dari atau sama dengan 15. 0 tambah 0 hasilnya 0, lebih dari atau sama dengan 15. Pernyataannya bagaimana? Jelas ini juga pernyataan yang salah. Harusnya 0 kurang dari 15. Karena ini 0 lebih dari 15, maka pernyataan salah. Garis ini itu miliknya yang biru. Ya kan, garis ini tuh yang berwarna biru, diambil 0,0 di sebelah sini itu bernilai salah, yang diarsir juga salah, maka garis biru itu ke arah 0,0 karena diambil 0,0 pernyataannya salah. Nah, belum selesai. Kenapa? Masih ada pertidaksamaan 3 dan 4. Jangan lupa ini juga dicari daerah arsirannya. Pertidaksamaan yang ketiga, X lebih dari atau sama dengan 0. Sumbu X ada 2 kemungkinan, ke kanan dan ke kiri. Kalau X lebih dari atau sama dengan 0 artinya yang ke arah kanan.
dan ini adalah suatu yang benar, sehingga kalau kanan benar otomatis kiri yang salah, yang diarsir yang salah, berarti kita arsir yang sebelah kiri. Oke, selanjutnya pertidaksamaan yang keempat, ada Y lebih dari atau sama dengan 0. Sumbu Y ada dua kemungkinan, bisa ke atas dan bisa ke bawah. Kalau Y lebih dari atau sama dengan 0 berarti dia arahnya yang ke atas, ini arahnya yang ke atas. Dan ini juga otomatis pernyataan yang benar bahwa sumbu Y ke atas itu Y yang lebih dari atau sama dengan 0. Atas ini benar, otomatis bawah yang salah, yang diarsir yang salah, berarti kita arsir daerah ke bawah ini. Nah, 1, 2, 3, 4 sudah ditentukan arsirannya. Sekarang kita tentukan DP. DP itu daerah yang bersih. Sudah sangat jelas terlihat bahwa daerah yang sangat besar ini adalah daerah penyelesaian. Jadi ujung dari menggambar grafik adalah menentukan daerah penyelesaian. Selanjutnya, langkah yang terakhir atau yang ketiga adalah menentukan nilai optimum. Langkah yang ketiga, menentukan nilai optimum. Nilai optimumnya yang minimum atau yang maksimum? Di sini maunya biaya minimum, berarti ini yang dicari adalah nilai minimum. Oke, sekarang perhatikan DP-nya. DP-nya itu dari sini ya, ini ke bawah sini, terus ke sini, lurus ke arah kanan. Nah, itu DP-nya. Sekarang cari titik-titik pojoknya. Titik-titik pojoknya berarti ada ini di sini, yang pertama kita sebut sebagai titik A. Titik A namanya 0,30. Kemudian ke sini ternyata ini ada titik perpotongan. Misalkan ini namanya adalah titik B. Belum tahu namanya karena perpotongan antara dua garis, maka ini otomatis nanti diperoleh dengan eliminasi dan substitusi. Jadi kalau titiknya belum tahu siapa, pasti menggunakan eliminasi dan substitusi. Kemudian kita jelajahi lagi, ternyata di sini juga ada titik pojok, misal namanya titik C. Titik C itu titik 15,0. Kemudian ke sini, ingat ya, ini bukan titik pojok karena tadi di sini titik ini tidak kita gunakan sebagai titik potong, maka hanya ada 3 titik saja. Nah, yang belum tahu namanya itu titik B. Kita cari tahu dulu siapa nama titik B. Titik B diperoleh dari eliminasi dan substitusi antara kedua garis, karena ini perpotongan. Garis yang pertama yaitu 5x tambah 2y sama dengan 60, dan garis yang kedua x tambah y sama dengan 15. Oke, mau cari nilai x dan y-nya. Di sini 5x tambah 2y sama dengan 60, kemudian x tambah y sama dengan 15. Di sini saya mau menghilangkan variabel y-nya dulu. Oke, mau menghilangkan variabel y-nya dulu. Kalau mau menghilangkan variabel y, maka koefisien y atas sama koefisien y bawah itu harus sama. Di sini koefisien y yang atas adalah 2, koefisien y yang bawah adalah 1. Biar mereka sama, berarti saya samakan menjadi 2. 2 kali berapa yang hasilnya 1, yaitu 2 kali 1. Sedangkan 1 ini harus kali berapa biar dapat 2, yaitu 1 kali 2. Sehingga semua yang atas ini baik ruas kanan dan ruas kiri kita kalikan dengan 1. 5x kali 1 hasilnya 5x, ditambah 2y kali 1 hasilnya 2y, sama dengan 60 kali 1 hasilnya 60. Kemudian yang bawah ini x kali 2 hasilnya 2y ditambah 2x ditambah y kali 2 hasilnya 2y sama dengan 15 kali 2
hasilnya 30. Nah, di sini koefisien Y-nya sudah sama-sama 2, berarti bisa kita eliminasi. Kalau eliminasi atau menghilangkan, pasti tandanya dikurangi. 5x dikurangi 2x, hasilnya 3x, ditambah 2y dikurangi 2y, hasilnya 0, sama dengan 60 dikurangi 30, hasilnya 30. 3x tambah 0 hasilnya 3x sama dengan 30, maka x sama dengan 30, 3-nya pindah ruas menjadi pembagian. Maka diperoleh x-nya sama dengan 10. Nah, sehingga di sini diperoleh x-nya sama dengan 10. Berapa nilai y-nya? Bawa x sama dengan 10, boleh dibawa ke sini, boleh dibawa ke sini. Kalau saya mau bawa dia ke sini, saya bawa ke x tambah y sama dengan 15. Sekarang mau cari nilai y-nya. X-nya sudah tahu 10, ditambah y yang mau dicari sama dengan 15. Maka y sama dengan 15, 10 positif pindah ruas menjadi negatif 10. Y sama dengan 15 dikurangi 10, maka y sama dengan 5. Nah, tadi titik yang dicari kan titik B ya. Titik B ini, B titik selalu x, y, sehingga titik B bunyinya x-nya 10, y-nya adalah 5. Sudah tahu semua nama-nama titik A, B, C, sekarang kita buat tabel untuk menentukan nilai minimum. Nah, tabel ini isinya ada titik pojok, kemudian di sini adalah fungsi tujuan. Jadi fungsi tujuan ini untuk menentukan nilai, dalam hal ini nilai minimum. Nah, sehingga di sebelah sini fungsi tujuannya kita masukkan fx, y sama dengan 1000x ditambah 2000y. Oke, kita masukkan titik pojoknya. Yang pertama ada A 0,30, kemudian titik B-nya di sini ada 10,5, kemudian titik C-nya 15,0. Oke, nanti kita substitusi seperti tadi. Untuk titik A 0,30 artinya x-nya yang bernilai 0, x-nya yang 0, y-nya yang bernilai 30. Oke, substitusi ke sini 1000 kali 0 ditambah 2000y berarti 2000 kali y-nya 30 sama dengan 1000 kali 0 kan hasilnya 0, tinggal hitung yang sini. 2000 kali 30 itu hasilnya 60.000. Oke, sekarang yang titik B 10,5 artinya x-nya yang 10, y-nya yang 5. Substitusi juga ke sini. 1000x, x-nya diganti 10 ditambah 2000y, y-nya adalah 5 sama dengan 1000 kali 1000 kali 10 hasilnya 10.000 ditambah 2000 kali 5 hasilnya 10.000. 10.000 tambah 10.000 hasilnya 20.000. Kemudian titik C 15,0 artinya x-nya yang 15, y-nya yang bernilai 0. Masukkan ke sini, artinya 1000x, 1000 kali x-nya 15 ditambah 2000y, 2000 kali y-nya adalah 0 sama dengan 1000 kali 15 hasilnya 15.000. 2000 kali 0 kan hasilnya 0 ya, jadi sama saja, nanti kembali lagi ke hasilnya 15.000. Nah, kemudian di awal tadi yang dicari adalah nilai minimum. Kalau nilai minimum berarti kita ambil nilai terkecil. Di sini ada 60.000, ada 20.000, dan ada 15.000. Nilai terkecilnya adalah
15.000. Jadi ini nilai minimumnya 15.000. Pertanyaannya adalah tentukan biaya minimum. Nah, sudah jelas di sini. Jadi biaya minimum ya yang dicari. Jadi biaya minimum yang harus dikeluarkan adalah biaya minimum, berarti nilai minimumnya tadi yaitu 15.000. Nah, beginilah cara menentukan biaya minimum atau keuntungan maksimum dari suatu soal cerita. Ingat, kalau biaya minimum berarti yang diambil nilai terkecil, kalau keuntungan maksimum berarti nilai terbesar. Oke, cukup sampai di sini video kali ini. Tetap semangat belajar, jaga kesehatan, jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.